Setelah membunuh kekasihnya bernama Juliana Lumbantoruan alias Maya, Johan Sitorus, 30, ternyata sempat membersihkan tubuh dan mengganti pakaian korban. Johan Sitorus melakukan hal tersebut di lokasi kejadian di kos-kosan bekas bangunan hotel di Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Sumut, Sabtu, 21 Juni 2025. Jasad korban ditemukan keluarga yang mencari korban lantaran beberapa hari tidak pulang ke rumah. Motif pelaku membunuh korban diduga karena terbakar api cemburu. Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar, Ibtu Sandi Riz Akbar menuturkan, kasus pembunuhan ini terungkap saat kakak ipar korban mencari keberadaan korban di hotel yang kini jadi kos-kosan tersebut. Sesampainya di lokasi, penjaga kos-kosan bernama Juho Tambunan mengatakan bahwa benar korban tinggal di tempat tersebut. Saksi penjaga kos-kosan bernama Juho Tambunan mengatakan bahwa benar yang bersangkutan sudah 6 bulan tinggal di situ, ujar Ibtu Sandi, Minggu, 22 Juni 2025. Mengutip Tribun Medan. Keluarga korban pun hendak membuka kamar, namun pintunya terkunci. Hingga akhirnya, pihak keluarga memaksa masuk ke kamar korban. Namun, tiba-tiba ada lelaki keluar dari kamar tersebut yang ternyata pacar korban, Johan Sitorus. Kemudian keluarga membawa pelaku ke Polsek Siantar Utara, atas saran dari piket SPKT Polsek Siantar Utara untuk membuat laporan orang hilang ke Polres Pematang Siantar, kata Sandi. Keluarga korban pun mencurigai gerak-gerik korban. Saat kembali ke kos-kosan dan kembali menemui penjaga untuk melihat kamar korban, ternyata Maya sudah ditemukan tewas dengan kondisi ditutupi kasur. Keluarga kembali ke Polsek Siantar Utara dan memberitahukan kepada personel Polsek bahwa telah menemukan korban berada di kamar tersebut dan telah meninggal dunia, kata Sandi. Ibtu Sandi menceritakan, sebelum ditemukan tewas, Maya sempat pamit meninggalkan rumah pada Kamis, 19 Juni 2025. Tribun Medan. Mewartakan, ia diduga berencana tinggal bersama kekasihnya, Johan di bekas hotel tersebut. Namun, karena pelaku cemburu setelah melihat chat di ponsel korban, akhirnya ia membunuh pacarnya sendiri pakai obeng. Ia jadi motivasi pelaku karena cemburu setelah melihat chat di handphone korban. Pelaku membunuh dengan menikam korban dengan obeng, kata Sandi. Obeng tersebut menikam di bagian leher korban hingga korban seketika tewas bersimbah darah. Jadi korban dan pelaku pacaran sekitar 7 tahun, kata Sandi. Sandi juga meluruskan narasi yang menyebutkan korban dibunuh saat tengah hamil. Tidak benar korban dalam keadaan hamil, kata. Foto korban yang beredar dengan perut besar itu adalah dari hasil pemeriksaan dokter akibat dari penumpukan gas dalam proses pembusukan mayat, sambung Sandi, dikutip dari tribun-medan.com. Ia menuturkan, pelaku melancarkan aksinya secara sadar tanpa terpengaruh obat-obatan terlarang. Pelaku juga tidak terpengaruh narkoba. Pembunuhan dilakukan dengan kondisi sadar, kata Sandi. Saat membunuh korban, tersangka sempat meminta maaf. Selanjutnya tersangka mengatakan, minta maaf aku ya, sayang kali aku sama kamu, sembari tersangka menusuk leher bagian bawah korban menggunakan obeng yang digenggam di tangan kanannya sebanyak 1 kali. Kemudian tersangka mencabut obeng tersebut dan melepaskan dari tangannya, sambungnya, dikutip dari tribun-medan.com. Korban, lanjut Sandi, bahkan sempat berusaha menutup luka di lehernya. Namun, tangan kiri tersangka mencekik leher korban. Diikuti kedua kaki tersangka dirapatkan untuk mengunci kedua kaki korban agar korban tidak bergerak, kata Sandi. Korban juga melakukan perlawanan dengan meronta-ronta, namun tersangka mengunci tubuh korban sekuat tenaga. Setelah merasakan korban tenaga dan sudah tidak bergerak, tersangka pelan-pelan melepaskan kuncian di tubuh korban. Kondisi korban lemas dan nafasnya sudah melemah atau satu-satu serta mendesah menahan sakit, katanya. Tersangka kemudian menutupi luka di leher korban menggunakan kaos miliknya. Setelah korban meninggal, tersangka mengaku menyesal dan sedih. Johan lantas membersihkan darah di kasur. Bahkan, Johan membersihkan badan korban dan mengganti pakaiannya. Atas perbuatannya tersebut, JS terancam penjara paling lama 15 tahun. Tersangka JS sudah ditahan di Polres Pematang Siantar ini dengan sangkaan menghilangkan jiwa orang lain, sebagaimana dimaksud dalam 338 KUH Pidana, pungkas Ibtu Sandi.